Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin 8 Januari tahun 2024 ya. Kita berjumpa dalam perkuliahan metode numerik dan komputasi program studi Teknik Mesin Universitas Pancasila Semarang di kampus 2 Unwahas Gunung Pati. Ya, saya Zulfikar beserta dengan saudara Raihan ya, akan mencoba mengambilkan video singkat terkait pembelajaran pada hari ini, di mana topiknya adalah optimasi 2 dimensi. Ya. Artinya apa? Dalam menentukan suatu desain rancangan kita butuh ukuran. Nah, ukuran itu bisa pada bidang sumbu X atau sumbu Y. Kalau dua-duanya terlibat disebut 2 dimensi X dan Y. Ukuran apa yang melibatkan X dan Y? Misal adalah papan tulis di depan ini. X itu adalah sumbu datar horizontal, berarti panjang papan tulis. Y itu adalah sumbu vertikal atau sumbu Y, tinggi papan tulis. Nah, ukuran ini akan bisa menentukan seberapa banyak kita bisa membuat papan tulis dari lembaran triplek atau papan yang tersedia. Ya. Nah, kasus yang akan kita bahas ini terkait sepeda gunung. Sepeda gunung itu adalah suatu kendaraan ya, yang digunakan lintas medan, yang dia akan memiliki banyak gaya, baik gaya berat si pengemudi, kemudian ada gaya impact akibat benturan dengan jalan atau medan yang tidak beraturan ya. Kemudian juga perubahan nilai gaya dan energi akibat perubahan kecepatan. Nah, sepeda gunung itu memiliki kerangka. Kerangka yang utama jelas kerangka sepeda yang umumnya berbentuk segitiga menghubungkan antara stang kemudi depan dengan bagian kerangka penopang kemudi dan menghubungkan dengan sistem penggerak atau bagian pedal kaki. Nah, di bagian bawah, bagian pedal penopang itu memiliki diagram benda bebas. Bisa Anda lihat seperti ini. Ya. Misal ini adalah sepeda. Nah, kemudian khusus di bagian bawahnya sini mereka memiliki desain yang lebih unik. Nah, bagian pedal ditopang oleh kerangka berbentuk segitiga, di mana kerangka ini memiliki struktur lebar antara dua batang, kemudian panjang batang L, kemudian tinggi dari titik penumpu, titik hubung kerangka penopang dengan kerangka utama dengan titik kayuhan atau pivot, titik hitam ini. Nah, singkatannya apa? W itu width atau lebar, H itu height atau tinggi, L itu long. Nah, ketika di kayu otomatis ada perubahan gaya. Nah, perubahan atau resultan gaya ini bisa membentuk sudut yang berputar 360 derajat. Nah, di
sini kita gambarkan sudutnya bergerak diagonal ke bawah ke kanan, serong atau arah tenggara. Sudutnya yang dibentuk disebut sudut theta. Sehingga bagian batang ini punya kans dampak atau kemungkinan untuk bergeser, meregang baik pada sumbu X ke kanan maupun pada sumbu Y ke bawah, tergantung nilai F. Nah kemudian dari rancangan tersebut kita memiliki angka dan hasil ukuran. Hasil ukurannya dituliskan pada kolom sebelahnya. E ini adalah modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Kemampuan bahan untuk meregang. Kemampuan bahan untuk meregang itu ditentukan oleh apa? Oleh bentuk. Apakah dia silinder, apakah dia besi berlubang atau holo, apakah dia kotak, kemudian materialnya dari aluminium, dari baja, atau dari karbon, dan dari material lainnya. Nah, setiap material punya sifat yang berbeda-beda, sifat bahan. Sifat bahan itu nanti akan menentukan nilai modulus elastisitas. Sifat bahan, dimensi atau ukuran, dan bentuk dari batang tersebut. Satuannya apa Pak? Pascal, karena perhitungan dari gaya dibagi luas penampang. Ya, kalau misal penampang batangnya silindris, ya, maka di sini adalah F ya, Newton, dengan ini adalah A. Nah, F per A, rasio gaya terhadap luas penampang disebut sebagai tegangan. Kemudian nilai tegangan E itu setara dengan tegangan dibagi regangan. Nah, seberapa besar tegangan yang diterima bahan terhadap regangan yang terjadi disebut modulus elastisitas. Kemudian rupanya emang di sini penampangnya si batang juga memiliki ukuran 0,0001 meter persegi, sangat kecil, batangnya kecil ya. Atau dia bisa jadi dari 1 cm dikali 1 cm. Berarti anggap saja ya ini kira seperti ini, 1 cm dikali 1 cm ya, atau 10 pangkat 2 meter dikali 10 pangkat 2 meter. Nah kira-kira ukuran batangnya seperti apa ya? Kurang lebih seukuran penampang spidol. Oke, kemudian ini ada panjang batang dalam satuan meter 0,6. Seberapa Pak 0,6? Ya kurang lebih dari kaki telapak sampai paha ya. Kemudian lebarnya 0,4. Seperti apa 0,4? 0,4 kurang lebih 2 kali kertas buku ada. Ini lebarnya 0,4 ya. Kemudian 0,5 ya lebih panjang sedikit, setengah meter. Nah oke, dari situ ukuran-ukuran dan data kita punya kasus. Bagaimana kalau si kerangka kayu yang sepeda ini diberi gaya pegang 10.000 Newton seberapa? Rupanya 10.000 Newton itu ya kurang lebih sekitar 1.000 kg. Nah, 1.000 kg ini dari beban apa? 1.000 kg ini bisa didapatkan dari berat, kemudian energi gaya gerak, dan gaya bentur. Gaya berat, gaya gerak, gaya bentur terhadap medan yang bergelombang. Nah, perubahan kecepatan, percepatan akan mempengaruhi nilai gaya total bisa hingga berlipat. Ya. Kalau
walaupun rata-rata manusia beratnya paling hanya sekitar 50-100 kilo ya. Nah kemudian sudut kayuannya diambil pada 30 derajat, peta 30 derajat. Apakah rangka penopang ini mengalami pergeseran? Nah, apakah ada perubahan dimensi baik pada sumbu X maupun sumbu Y? Maka kita perlu mencari tahu. Nah, pada metode numerik ada subtopik atau bab disebut optimasi. Optimasi itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum yang dibutuhkan untuk mencari titik optimum, titik yang diinginkan. Nah untuk itu di sini dituliskan energi potensial minimum. Energi potensial minimum yang bisa membuat kerangka bergeser pada bidang X dan bidang Y. Rumusnya dari mana Pak? V itu energi potensial minimum yang dia ditentukan oleh perubahan X dan Y sama dengan E modul elastisitas, A luas area, L long atau panjang dikalikan dalam kurung W width lebar per 2L long dikuadratkan kali X pangkat 2 ditambah EA per L dalam kurung height tinggi L itu panjang kerangka dikuadratkan Y pangkat 2 kemudian dikurangi Fx cos theta dan Fy sin theta. Kenapa ada cos theta dan Y sin theta? Karena kita melibatkan perubahan diagonal ya. Ini di depan sudut disebut Fy sin theta, sedangkan yang di bawah sudut Fx cos theta. Nah, perhatikan ya. Yang dia horizontal Fx cos theta karena di bawah sudut. Sebelah dengan sudut. Yang di depan sudut sumbu vertikal Fy sin theta. Nah, setiap arah gaya diagonal akan terbagi dua komponen X cos dan Y sin. Ya. Setelah kita mengetahui rumus energi potensial, kita hitung atau kita substitusikan nilainya. Pertama perhitungan perbagian EA per L didapatkan sekian, W per 2L pangkat 2 ketemu, H per L pangkat 2 ketemu. Kemudian F cos theta, F sin theta. Nah, ini adalah angka-angka yang kita dapatkan dari proses perhitungan. Nah, hasil dari angka itu untuk menggabungkan dengan yang disebut sebagai parameter X dan Y. Kenapa parameter X dan Y belum dijadikan angka itu yang akan kita cari? Nah, di sini kita akhirnya mengambil asumsi. Asumsi itu adalah perkiraan. Pak, kira-kira si kerangka tersebut akan bergeser pada sumbu X sejauh setengah milimeter. Seberapa setengah mili? Ya kalau penggaris itu 1 strip 1 mili. Setengah mili itu mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Apalagi yang Y hanya 1/4 mili. Tapi kalau kita menggunakan pembesar ya, atau mikroskop ya, ukuran ini jelas beda, jelas bergeser walaupun sangat kecil kan gitu ya. Maka dari nilai asumsi X dan Y kita hitung ke tahap yang berikutnya atau substitusi nilai, di mana angka penggabungan hasil perhitungan parameter data dikalikan dengan nilai asumsi X dan Y yang disesuaikan satuannya ya. Dan perhatikan bahwa sebagian ada yang dipangkatkan Newton per meter kali meter ketemu Newton, di sini meter pangkat 2 sehingga satuannya menjadi Newton meter.
Yang bawah Newton kali meter pas. Karena satuannya semua setara, kemudian ada penggantian atau penyederhanaan pangkat, maka angka-angka ini bisa kita jumlahkan jadi satu kesatuan. 10 pangkat 2 dari 300 adalah satuan 3,3. Ingat di sini ada tanda negatif ya, dan satuannya Newton meter. Satuan Newton meter itu adalah satuan energi, gaya dikali jarak atau perpindahan, atau bisa juga disingkat menjadi joule. Sehingga nilai energi potensial minimumnya didapatkan senilai negatif 3,3 joule. Untuk ya, desain kerangka penopang segitiga pada sepeda gunung yang memiliki data parameter ukuran dan material seperti ditulis di samping, dengan asumsi pergeseran pada bidang X dan sumbu Y seperti yang dicatat di samping juga. Untuk gaya resultan 10 kN pada arah pedal 30 derajat serong bawah kanan atau arah tenggara. Oke, ini kesimpulannya. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Ini tanpa satuan. Kenapa Pak tanpa satuan? Karena di sini meter dibagi meter. Itu ya. Nah, terus bentuk pergeserannya seperti apa? Bisa jadi seperti ini. Sangat tipis sekali. Nah, di bidang X dia bergeser ya. dalam satuan mili, bukan meter. Dan di bidang sumbu Y lebih tipis lagi, 0,15 mm. Nah, tidak terlihat secara kasat mata, tapi ada perubahan pergeseran warna. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di semester depan. Selamat belajar menghadapi ujian akhir semester. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan.